Oleh karena kami mendakwakan terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan membuktikan langsung dakwaan yang menurut kami terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 435 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan junto pasal 5511 Bab yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur setiap orang. Unsur memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Serta unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan perbuatan. Yang berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut. Bahwa awalnya Evan menghubungi Jonathan Frizzy karena Evan ingin mengirimkan 10 pieces cartridge vape berisi intermediate dari Malaysia ke Jakarta. Namun karena Evan kerja di Bangkok, lalu Evan menghubungi Jonathan Frizzy dengan niat untuk bertanya apakah punya teman di Malaysia yang sekiranya akan balik ke Jakarta. Lalu Jonathan Frizzy mengatakan akan mencarikan orang untuk mengambil cartridge vape tersebut yang berisi intermediate, dan Jonathan Frizzy akan menghubungi Evan kembali. Selang 1 jam kemudian, Jonathan Frizzy menghubungi Evan dan merekomendasikan Ernawati yang akan mengambil cartridge vape berisi intermediate tersebut, dan Jonathan Frizzy juga mengatakan bahwa Ernawati sering melakukan pengambilan barang keluar negeri, namun karena hanya mau ambil 10 cartridge saja ternyata terlalu sedikit, maka disarankan oleh Jonathan Frizzy untuk membawa sebanyak 200 piece cartridge vape berisi intermediate secara langsung. Namun Evan mengatakan kepada Jonathan Frizzy bahwa Evan takut cartridge vape tersebut akan tertahan oleh bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, tapi Jonathan Frizzy mengatakan akan aman karena cartridge vape yang akan diambil tersebut akan dikawal oleh protokol Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan kenalan dari Jonathan Frizzy. Akhirnya terjadi kesepakatan bersama antara Evan dengan Jonathan Frizzy untuk membawa hanya 100 piece cartridge berisi intermediate dari Malaysia, dan dari 100 piece cartridge tersebut disepakati 10 piece diberikan kepada Jonathan Frizzy secara free, dan sebanyak 30 piece akan dibeli oleh Jonathan Frizzy dengan harga modal seharga Rp1.300.000. Dan teman Evan juga menitip sebanyak 10 piece cartridge vape diberi dengan harga modal juga, namun untuk orang lain akan dihargai sebesar Rp2 juta. Kemudian untuk sisa 50 piece cartridge tersebut akan digunakan sebagian untuk pribadi Evan dan untuk dijual kembali. Lalu Jonathan Frizzy meminta tolong Ernawati untuk mengambil cartridge vape berisi intermediate tersebut dari Malaysia ke Jakarta. Namun karena saat itu Ernawati akan ke Bangkok, kemudian Ernawati meminta tolong kepada Bahrun untuk mengambil cartridge vape berisi intermediate dari Malaysia. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2005 Bahrun berangkat ke Kuala Lumpur, kemudian Bahrun menerima 1 paket kardus berisi 10 box cartridge berisi intermediate yang berisikan 100 piece cartridge vape intermediate. Lalu pada tanggal 25 Februari 2005 Bahrun kembali ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, dan saat itu koper yang dibawa Bahrun dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, yaitu saksi Wildan. Kemudian dalam koper Bahrun tersebut berisikan 1 buah kardus yang di dalamnya terdapat 10 box cartridge vape berisikan 100 piece cartridge vape, dan karena setiap penumpang hanya boleh membawa cairan sebanyak 100 mm sehingga saksi Wildan Arif melakukan penindakan penyegelan untuk 5 box dan 5 box lagi. Saksi Wildan berikan pada Bahrun untuk dibawa pulang. Kemudian terhadap 5 box yang berisi 50 box cartridge berisi liquid warna bening yang saksi Wildan lakukan penindakan penyegelan, lalu saksi Wildan ambil sebanyak 8 buah cartridge vape berisi liquid warna bening tersebut untuk dilakukan pengecekan di laboratorium bea cukai. Kemudian Bahrun pulang ke rumah Jonathan Frizzy dengan dijemput oleh saksi Megel yang merupakan supir Jonathan Frizzy. Kemudian Bahrun memberikan 5 box cartridge vape yang berisikan 50 piece cartridge vape intermediate tersebut kepada saksi Fitri yang merupakan asisten rumah tangga Jonathan Frizzy.
Kemudian saksi Ermawati mengirimkan Gojek untuk mengambil 40 piece cartridge vape berisikan intermediate dari rumah Jonathan Frizzy untuk dikirimkan ke alamat tujuan sesuai dengan arahan dari Evan. Dan 10 piece cartridge vape berisi intermediate diletakkan saksi Fitri di tempat paket yang berada di rumah Jonathan Frizzy. Lalu sekitar bulan Maret 2025, Jonathan Frizzy membuang 10 piece cartridge vape berisi intermediate ke tempat sampah karena Jonathan Frizzy mendengar bahwa Ernawati dan Bahrun ditangkap pihak kepolisian. Bahwa perbuatan Evan bekerja sama dengan Jonathan Frizzy untuk mengambil cartridge vape berisi cairan intermediate dari Malaysia ke Jakarta. Lalu Jonathan Frizzy menyuruh Ernawati untuk mengambil cartridge tersebut, namun dikarenakan Ernawati tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, kemudian Ernawati menyuruh Bahrun untuk mengambil cartridge vape berisi intermediate dari Malaysia ke Jakarta, dan Bahrun melakukan pengambilan cartridge vape berisi intermediate dari Malaysia ke Jakarta adalah dilarang undang-undang karena intermediate tidak memenuhi standar dan persyaratan karena penggunaannya tidak sesuai, di mana pada sekian farmasi intermediate merupakan anestesi umum yang digunakan dengan cara injeksi intravena dengan efek yang ditimbulkan yaitu menghilangkan kesadaran dari pengguna. Namun apabila digunakan tidak sesuai dengan administrasinya seperti dihirup akan menyebabkan sedasi hiporia bagi pengguna, dan intermediate tersebut masuk ke Indonesia tanpa memiliki izin edar serta tidak disertai dengan penandaan label dan informasi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan fakta tersebut, ke semua unsur dari pasal 435 Undang-Undang Kesehatan junto pasal 5511 KP terpenuhi menurut hukum. Bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu, dan pada dirinya tidak ditemukan ada unsur pembenar, unsur maaf, maka kepadanya harus dijatuhkan hukuman pidana menurut pasal 1821 huruf A KUHP yang jumlah atau besarnya akan ditentukan atau yang akan kami sebutkan nanti. Berdasarkan tersebut, majelis hakim terhormat, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana, perkenankanlah kami mengungkapkan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras ilegal. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan bertujuan meringan di persidangan serta menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan memerhatikan ketentuan undang-undang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang meriksa mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jonathan Frizzy Arklaus Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, telah terbukti secara sah dan dikatakan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan terus serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sekian farmasi dan atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama perut umum melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 5511 KP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Frizzy Arklaus Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, dengan pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 50 piece cartridge spot berisi liquid yang mengandung intermediate, 1 buah kardus warna coklat bertuliskan Sky, 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa, 1 lembar fotokopi surat bukti tindakan nomor SBP dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 00843 dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti tindakan nomor BA dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat bukti tindakan nomor BA 110 dan seterusnya dipergunakan dalam berkas perkara Bahrun Tahrir Lahaim.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan ini dibacakan dalam sidang hari ini, hari Rabu tanggal 24 September 25, ditandatangani penuntut umum. Demikian ya. Untuk soft copy-nya minta juga ya, teman-teman. Baik yang mulia saudara.